Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, sebelum video dimulai, ada lagi ya dari Bang saya nih. Waduh, semangat Min, kemarin udah, sekarang lagi ya. Semoga diberi rezeki yang melimpah dan sekeluarga diberikan kesehatan lahir batin ya Bang saya ya. Oke, langsung saja pada videonya. Tanyun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam. Sungguh, tidakkah kamu merasa terhormat memiliki diriku untuk menemanimu dalam petualanganmu? Xian menatap Tanyun dengan wajah putih. Ini suatu kehormatan. Tanyun tersenyum dan berkata, ayo pergi ke ujung slip peta batu gio. Kita masuk jauh ke dalam jurang yang melahap jiwa dan cari benih api di dalamnya. Begitu aku menemukan benih api yang aku inginkan, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Kemudian, Tanyun dan Xian mereka terbang berdampingan di atas danau dan terbang menuju kedalaman Soul Devouring Abyss. Pada saat yang sama, Tanyun menemukan bahwa di Soul Devouring Abyss, kesadaran abadi tidak dapat dilepaskan dan jarak pandang hanya 100 mil. Dalam perjalanan, Shen Subing dan yang lainnya yang berada di pagoda Ling Xiao, mereka memberitahu Tanyun bahwa mereka juga merasakan kekuatan abadi mereka keluar secara spontan. Selain itu, jiwa kaisar di benak semua orang juga ditelan, membuat mereka tidak mungkin untuk berkultivasi sama sekali. 12 binatang seperti kera iblis juga memberitahu Tanyun bahwa kekuatan mereka juga sedang ditelan. Mendengar ini, Tanyun mengirim transmisi suara pada semua orang. Kalian tetaplah berada di pagoda Ling Xiao. Istirahatlah untuk saat ini. Jika aku dalam bahaya dan membutuhkan kalian, aku pasti akan memanggil kalian. Aku akan menemukan benih api sesegera mungkin dan kemudian membawa kalian keluar dari tempat ini. Setelah transmisi suara, Tanyun dan Xian terus terbang jauh. Selama penerbangan, Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanyun, tingkat benih apa yang kamu butuhkan? Tanyun berpikir sejenak dan berkata, kalau ada benih api kaisar tingkat tinggi atau benih api kaisar raja. Xian terkejut, wajahnya memucat. Ada apa? Mungkinkah tidak ada benih api dengan tingkat tersebut? Tanya Tanyun. Itu tidak benar. Xian menjawab. Aku tahu kamu memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Tetapi tidak peduli apa, kamu hanya di ranah kaisar tingkat ketujuh. Sulit mengalahkan benih api kaisar tingkat tinggi. Apalagi benih api kaisar raja. Kita juga tidak bisa mengalahkannya. Tanyun tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sedangkan aku adalah musuh semua api. Tidak masalah apa itu benih api kaisar atau kaisar raja. Akan sulit bagi mereka untuk melawan ketika bertemu denganku. Xian berkata, aku tidak percaya. Pada saat ini, tiba-tiba dalam kehampaan yang gelap dan suram di depan, ada suara mencemooh seorang pria. Kecantikan kecil. Tuan muda ini juga tidak mempercayainya. Tanyun melihat sekeliling. Dia melihat 11 sinar cahaya yang keluar. Dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi 10 pria dan 1 wanita. Pria yang memimpin mengenakan jubah merah. Dia sedang memeluk gadis cantik dan membelai gadis itu dengan tidak bermoral. Tanyun bisa melihat sekilas bahwa pria itu di ranah kaisar tingkat ke-12 dan gadis dalam pelukannya di ranah kaisar tingkat pertama. Dari 9 pria tua di belakang pria berjubah merah, 3 dari mereka di ranah kaisar raja tingkat ke-5 dan 6 sisanya semuanya di tingkat ke-4. Ketika Tanyun melihat ranah semua orang, Xian memutar tangan kanannya dan sebuah cermin hijau muncul di tangannya. Setelah dia menggunakan cermin untuk melihat kerumunan, dia mengintip ranah semua orang. Xian sepertinya mengenal pria berbaju merah. Xian tiba-tiba meraih tangan kanan Tanyun dan menarik Tanyun untuk berbalik dan pergi. Tanyun, kita bukan lawan mereka. Ayo cepat lari. Kecantikan kecil, bisakah kamu melarikan diri dari tuan muda ini? Pria berjubah merah itu melingkarkan lengan kirinya pada gadis itu. Tangan kanannya ke arah 9 lelaki tua di belakangnya dan tiba-tiba melambai. Jangan biarkan mereka lari. Bawahan patuh, 9 lelaki tua itu menjawab dengan hormat dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya mereka mengepung Tanyun dan Xian. Orang-orang dari Mu Mansion, apa yang ingin kalian lakukan? Xian menatap pemuda berjubah merah dengan gugup. Matanya yang indah penuh amarah. Gadis kecil, apakah kamu mengenal tuan muda ini? Pria muda berjubah merah itu awalnya sedikit terkejut,
tetapi kemudian dia menjadi biasa, seolah-olah seluruh alam abadi Hongmeng ke-9 harus mengenal dirinya. Xian berkata dengan jijik, siapa yang tidak tahu orang serakah dan penuh nafsu? Tuan muda dari Momension yaitu Muzifu. Mendengar ini, Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan senyum tipis, Muzifu, kamu ini siapanya Muzan? Tanyun tahu bahwa ketika dia masih Homeng Supreme, Muzan adalah penguasa kota abadi. Pada saat itu, setelah Muzan mendengar bahwa Tanyun mati, dia adalah orang pertama yang mengkhianati dirinya sendiri di antara 10 penguasa kota abadi. Muzan adalah leluhur jauh dari tuan muda ini. Mozifu berkata dengan arogan, dan aku Mozifu adalah cucu dari Dewa Agung Muzan. Aku tidak menyangka bahwa leluhurmu yang jauh telah menjadi dewa. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang dalam. Tanyun, mengapa nada bicaramu penuh permusuhan terhadap Muzan? Kata Xian. Tanyun mengangguk dan berkata, tidak ada permusuhan. Aku hanya berpikir nama Muzan terdengar menjijikan bagiku. Tanyun, aku juga. Xian bergema. Aku mendengar bahwa setelah jatuhnya Hongmeng Supreme, lelaki tua Muzan menjadi anjing tua pertama dari dua Supreme. Tanyun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu Hongmeng Supreme adalah orang yang baik? Xian sering mengangguk. Tentu saja, yang paling aku kagumi adalah Hongmeng Supreme. Aku telah mendengar banyak legenda tentang dia. Aku mendengar bahwa dia tampan, dia cinta pada istrinya, dia adalah pahlawan yang hebat. Dialah yang menghapus perbedaan antara orang-orang kelas atas dan orang-orang kelas rendah. Dialah yang menguntungkan alam fana dan membiarkan manusia yang berjuang untuk datang ke alam abadi. Mendengar ini, Tanyun merasa hangat di hatinya dan dengan bercanda berkata, apakah kamu memujanya seperti itu? Tentu saja, ketika Xian menyebut Hongmeng Supreme, dia sepertinya lupa bahwa dia dalam bahaya. Matanya yang indah berubah menjadi senyum berbentuk bulan sabit. Adapun aku, ketika aku masih kecil, aku sangat menyukai Hongmeng Supreme. Sayang sekali dia mati. Kalau tidak, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menikah dengannya di masa depan. Hongmeng Supreme baik hati, memiliki pikiran untuk mencintai rakyat jelata. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat aku jangkau, tetapi dia hanya memiliki satu istri. Tanyun, sementara dirimu sudah punya 7 istri. Tanpa menunggu kata-kata Xian selesai, wajah Mozifu pucat pasi dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria dan wanita di depannya akan berani mempermalukan leluhurnya yang jauh di depannya. Aku terlalu marah. Mozifu meraung pada 9 lelaki tua yang mengepung Tanyun dan Xian. Habisi pria itu di tempat. Ikat gadis yang mempermalukan leluhurku jauh ini dan lepaskan pakaiannya. Tuan muda, tenanglah. Bawahan patuh. 9 lelaki tua itu menjawab, dan ketika mereka hendak bergerak ke arah Tanyun, adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Di depan mata mereka, Tanyun tiba-tiba melepaskan tangannya, dan kemudian Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan memimpin. Karena Tanyun bergerak sangat cepat di langit, tanpa ada 6 Tanyun. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan 6 orang di ranah Kasaraja tingkat keempat dan melemparkan pukulan ke masing-masing dari 6 orang itu. Kecepatannya mencengangkan. 6 senior yang bermartabat di ranah Kasaraja tingkat keempat mereka berteriak ngeri dan tidak ada waktu untuk menghindar. Bang, bang, bang. Mengikuti serangkaian suara keras yang membosankan. Di bawah tatapan Xian, Mozifu dan lainnya, kepala 6 lelaki tua itu meledak seperti semangka. 6 mayat tanpa kepala jatuh dari kehampaan. 6 mayat jatuh ke tanah seperti palu raksasa yang menghancurkan hati semua orang. Xian menjadi tercengang. Dia berpikir bahwa Tanyun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia begitu kuat. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia dapat berurusan dengan seorang laki tua di ranah Kaisar Raja tingkat keempat. Tapi bagaimana dengan Tanyun? Dalam sekejap mata, 6 orang dapat dihabisi. Pada saat ini, 3 lelaki tua di ranah Kaisar Raja tingkat kelima. Mereka mengelilingi Tanyun. Ekspresi mereka bermartabat. Dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat. Salah satu lelaki tua berteriak, Tuan muda, kamu cepatlah lari. Kami tidak bisa melindungimu. Orang ini terlalu cepat. Mozifu tiba-tiba mendorong gadis ke dalam pelukannya dan melarikan diri di depan. Demi Tuan muda, kami akan bertarung melawannya. Pria tua itu meraung keras, dan kemudian dia dan 2 orang lainnya bergegas menuju Tanyun. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun dapat menghabisi ketiganya. Kita harus tahu
bahwa sekarang Tanyun memiliki kekuatan untuk melawan musuh Rana Kaisar Raja tingkat ke-8. Tanyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti dewa kematian menatap tiga lelaki tua. Dia berkata sambil mencibir, "Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian ingin bertarung denganku? Baiklah, pergilah ke neraka." Saat kata-kata Tanyun jatuh, adegan berikutnya yang lebih mengejutkan sian-sian terjadi. Dalam pandangannya, Tanyun bergegas menuju tiga lelaki tua yang memegang pedang. Saat tubuh Tanyun menabrak kehampaan, dia mengelurkan jari dari langit dan dengan ringan mengetuk di antara alis ketiga lelaki tua itu. Segera, tengkorak ketiga lelaki itu retak, darah dan tulang yang patah berceceran, hanya menyisakan tiga mayat tanpa kepala yang jatuh ke tanah. Hanya dalam satu napas, tiga orang di ranah Kaisar Raja tingkat ke-5 mati. "Tanyun, kamu benar-benar kuat." Xian-Xian menutupi mulutnya dengan tangannya, dan wajahnya penuh kekaguman dan tak terbayangkan. Pada saat ini, sosok Tanyun melintas, dan dengan lambaian lengan kanannya, bilah angin yang terbuat dari kekuatan abadi, membawa aliran darah menembus tengkorak seorang gadis tingkat pertama di ranah Kaisar. Segera, tawa Tanyun bergema di langit. "Tuan mudamu, tidakkah kamu ingin menghabisiku? Mengapa kamu melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Pada saat ini, Mo Shifu di peringkat ke-12 ranah Kaisar ketakutan, sehingga dia hampir kehilangan akal. Dia hanya memiliki kekuatan untuk melawan ranah Kaisar Raja tingkat ketiga. Namun, setelah dia menemukan bahwa Tanyun menghabisi bawahannya, bagaimana mungkin dia bisa melawan? Pada saat ini, satu-satunya keyakinannya adalah melarikan diri. Sambil berlari menyelamatkan diri, dia berteriak dengan suara serak, "Paman kedua, paman ketiga, tolong, seseorang akan menghabisiku." Mendengar teriakan minta tolong Mozifu, Xian-Xian yang kaget dan memuja Tanyun, tiba-tiba mengubah wajahnya. "Tidak bagus, Tanyun, habisi dia dengan cepat. Ayo lari untuk hidup kita." Paman kedua Mo Shifu yaitu Mo Changfeng dan paman ketiga Mo Changseng di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12 10.000 tahun yang lalu. Aku khawatir mereka sudah menjadi ranah Kaisar Agung. Mungkin saja Mo Changfeng dan Mo Changseng berada di jurang pemakam jiwa. Mendengar ini, Tanyun membeku di dalam hatinya dan memarahi dengan marah. Ini benar-benar sial. Tanyun yang menggunakan jubah ungu berubah menjadi sinar ungu, menembus kekosongan abu-abu dan meraih bagian belakang leher Musifu dengan satu tangan. "Tanyun, kamu tidak bisa menghabisi tuan muda ini. Jika kamu menghabisi tuan muda ini, paman kedua dan ketigaku pasti akan mencari dirimu." Musifu berteriak dengan suara serak. "Paman kedua dan ketiga di ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Kami sepakat untuk bertemu di tepi danau di belakang. Setelah menghitung waktu, mereka akan segera datang. Selama kamu mengampuni diriku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kalian berdua akan mati." Menghadapi ancaman itu, Tanyun terdiam sejenak. Dia ingin melepaskan kesadaran abadinya untuk mengintip ke dalam kehampaan yang remang-remang, untuk melihat apakah ada pria kuat yang datang. Kesadaran abadinya hanya dapat menjangkau radius 100 mil, dan tidak mungkin untuk mendeteksi sama sekali. Tiba-tiba, Tanyun memikirkan sesuatu dan bertanya, "Selama kamu menjawab pertanyaan, aku dapat mempertimbangkan apakah akan menghabisimu atau tidak." "Tanyun, tolong katakan," kata Musifu dengan buru-buru. "Sudah berapa lama kau dan kedua pamanmu memasuki jurang pemakan jiwa?" tanya Tanyun. Musifu masih syok. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Sudah 30 tahun." Tiba-tiba Tanyun tersenyum. "Bahkan jika kedua pamanmu di ranah Kaisar Agung, tetapi kekuatan abadi dan jiwa mereka telah ditelan selama 30 tahun. Apakah menurutmu aku akan takut? Jadi pergilah ke neraka." Tepat ketika Tanyun hendak melakukannya, dua suara menderu dari langit jauh terdengar. "Beraninya kamu, lepaskan keponakanku. Selama kamu membiarkan keponakanku pergi, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Juga, aku memberitahumu bahkan jika kekuatan jiwaku telah ditelan oleh jurang yang melahap jiwa selama 30 tahun, aku masih bisa menghancurkan dirimu." Mendengar ini, Xian-Xian ketakutan dan berkata, "Tanyun, kita biarkan dia pergi cepat, ayo kita pergi juga. Kalau tidak, kita akan ditangkap oleh kedua pamannya." Sebelum Xian-Xian dapat berbicara, dia diinterupsi oleh Tanyun. "Kamu adalah temanku, tetapi dia baru saja ingin mempermalukan dirimu. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Lagi pula dia ingin menghabisiku." Mendengar ini, Xian-Xian merasakan riak di hatinya. "Tanyun, beraninya kamu!" Dua suara tua yang menggelegar meledak dari langit yang redup.
Dua orang tua kalian terlalu sombong. Saat Tanyun berbicara, dia mencekik leher Mosifu dengan tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan mengira karena kamu tuan muda dari kota abadimu, kamu dapat melakukan sesuatu. Aku memberitahumu, aku tidak bisa kamu singgung." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Yang mau support Mimin lewat Saweria bisa di deskripsi ya atau di kolom komentar. Oke.